Bapak Ibu Saudara-saudari yang sedang menonton dari rumah masing-masing, hari ini kita akan mulai pada raya pada pagi yang ini. Kita siapkan kita menikmati hadirat doa hati kita mau menyembah Tuhan Allah yang
bersemangat untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan kita masih akan lagi satu pujian ini. Kita akan mengulangi pujian ini karena saya rindu untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang berada di rumah untuk lebih menikmati kasih Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Kita sekali lagi angkat pujian ini dan kita harus bersemangat dan tunjukkan ekspresi kita yang dahsyat bahwa kita percaya Tuhan Allah yang besar itu yang mengerjakan banyak hal dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita akan pujian ini bersorak-sorai. Menyiapkan hati kita, pikiran kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Taruhkan hal besar dalam setiap hati kami, dalam setiap pikiran kami, Tuhan. Roh Tuhan boleh tercurah ke setiap hati kami, pikiran kami. Gantikan pikiran-pikiran yang tidak benar dengan pikiran-pikiran yang berasal daripada Allah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Gantikan pikiran-pikiran kami yang tidak benar dengan firman yang luar biasa. Firman mengalir atas setiap kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih.
Terima kasih banyak Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu. Dalam situasi sesulit apapun, janji-Mu ya dan amin. Sekali-kali Kau tidak pernah meninggalkan kami. Itu yang kami percaya, itu yang kami meyakini bersama-sama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Pagi hari ini dalam ibadah online ini Tuhan, urapilah seluruh media yang kami pakai bagi gereja-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap jemaat yang hari ini ada di rumah beribadah online. Demi anugerah-Mu yang besar, urapilah seluruh, pakailah seluruhnya, dan jadikanlah itu untuk memuliakan nama-Mu. Ambillah semuanya itu untuk nama-Mu yang satu-satunya ditinggikan dalam ibadah online ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati teknologi yang kami pakai, media internet yang kami pakai, biarlah sungguh semuanya Tuhan pakai, sehingga pemberitaan firman-Mu sampai di rumah-rumah, di dalam seluruh jemaat, bahkan bagi seluruh rekan-rekan kami yang hari ini menyaksikan ibadah online ini. Di dalam nama Yesus kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas. Kau mampu melawat dimanapun kami berada. Kau mampu menjamah setiap hati, setiap orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, dalam nama Yesus kami percaya kekuatan firman-Mu. Kami percaya pemberitaan firman-Mu. Sertailah dengan tanda-tanda ajaib dalam nama Yesus. Urapilah Bapa untuk menyampaikan apa yang patut disampaikan. Di dalam nama Yesus, kuasai hamba-Mu untuk menyampaikan yang terbaik dari surga. Itu yang disampaikan. Dan setiap jemaat baik yang hari ini ada di rumah masing-masing boleh menikmati ibadah ini, dan nama Tuhan dimuliakan. Mari Tuhan Yesus berkatilah di awal, pertengahan, hingga pada akhir dari ibadah ini. Sertai dengan tanda-tanda ajaib. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan siap mendengarkan sabda. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan yang hari ini menyaksikan atau beribadah melalui media teknologi atau biasa orang menyebut ibadah online. Saya percaya bahwa Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang memakai seluruh media ini untuk namanya yang dikasihi oleh Tuhan. Saya firman Tuhan dengan judul kuat dan bertindak. Judul kebenaran ini ada saya diingatkan kembali di akhir tahun 2019. Tuhan izinkan kita mengambil tema untuk 1 tahun di tahun 2020 dengan judul kuat dan bertindak. Saya teringat dengan kebenaran ini, dan sepertinya kebenaran ini perlu diingatkan kembali kepada seluruh jemaat, supaya dalam situasi yang hari ini mungkin bagi kita sebagian besar, sebagian masyarakat, bahkan sebagian para jemaat di berbagai gereja manapun kurang menyenangkan, karena tadinya kita bisa bersekutu bersama-sama, hari ini karena satu virus kita semuanya dipaksa beribadah di rumah. Satu berkat Tuhan, pada akhirnya mimbar gereja pindah di rumah masing-masing, sehingga setiap rumah demi rumah
boleh diberitakan, diceritakan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang hari ini ada di rumah masing-masing, izinkan saya menyampaikan tema ini kembali dan mengingatkan kembali kita kepada firman pada pagi hari. Kuat dan bertindak. Kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Daniel 11. Ada 5 kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingatkan buat kita di tahun 2019. Yang pertama dalam kitab Daniel 11 ayat 32b, Alkitab berkata dengan sangat jelas, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi umat yang mengenal Allahnya. Kita bukan umat yang tahu Allah kita, tapi kita adalah umat yang mengenal Allah kita. Tahu dengan mengenal itu berbeda. Kita mengenal sehari-hari, kita mengenal Dia bisa berbicara melalui firman-Nya, Dia bisa berbicara melalui aktivitas kita sehari-hari, melalui Roh Kudus dan seterusnya. Saya percaya kita adalah umat yang mengenal Allah kita. Dan sebagai umat yang mengenal Allahnya, sebagai umat yang mengenal Tuhan yang kita sembah, maka Tuhan hari ini berkata pada kita, umat yang mengenal Allahnya menjadi kuat dan bertindak. Mungkin situasi kondisi hari ini kontra dengan apa yang dikatakan kuat dan bertindak. Bagaimana kita bisa kuat dan bertindak dalam situasi kondisi yang hari ini begitu mencekam? Data yang kita tahu melalui media informasi hari ini saja tercatat ada 6.246 yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan ada 535 yang meninggal dan ada 331 yang sembuh. Kita bersyukur ada pertambahan jumlah orang yang sembuh dibandingkan orang yang meninggal. Dan kita berdoa supaya tidak ada lagi yang meninggal karena COVID. Amin. Supaya setiap orang boleh menikmati kasih Bapa, supaya setiap orang boleh menikmati kesembuhan daripada Tuhan, supaya setiap orang boleh menikmati kasih karunia daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Apa yang menjadi tindakan kita dalam situasi kondisi yang hari ini kita kerjakan, yang hari ini kita hadapi bersama? Kita bersyukur adalah tindakan yang nyata yang hari ini, yang kemarin kita boleh kerjakan, aksi nyata kita sebagai bentuk kasih kita kepada masyarakat yang hari-hari ini terkena dampak dari virus corona. Kemarin kita sudah membagikan bentuk perhatian kita, peduli kita pada masyarakat di Lawini. Kita sudah membagikan beberapa puluh paket sembako yang sudah sampai di sana, dan kita berdoa hari ini kita akan menyampaikan paket yang sama, paket sembako ke Melolo. Mungkin hari Senin dan seterusnya kita akan terus mengerjakan sebagai bentuk peduli kita kepada masyarakat yang hari ini terkena dampak. Bukan hanya kepada masyarakat, tapi juga kepada umat Tuhan, gereja kita, gereja jemaat Tuhan yang ada dalam komunitas Gereja Kristen Kemah Daud Jemaat Waingapu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman kedua yang kita tahu bersama-sama di dalam kitab Mika 5 ayat 3. Firman Tuhan berkata, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung
bumi. Situasi kondisi yang hari ini Tuhan izinkan atas bangsa ini, saya percaya akan membuat bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Ketika bangsa ini bersatu hati bersama-sama, ketika bangsa ini bergotong royong bersama-sama, menyatakan kasihnya pada masyarakat yang terdampak COVID-19. Kita menyaksikan di media-media televisi, di media-media internet, di media-media teknologi yang hari ini kita saksikan bersama. Berbagai gereja mulai bergerak turun ke lapangan menyatakan kasih Tuhan melalui apa yang kita sebut sebagai bentuk berbagi kasih. Kita wujudkan kasih itu dalam bentuk tindakan. Dan hari ini kita berdoa supaya semua umat Tuhan mengerjakan yang sama. Amin Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, firman Tuhan yang kita sama-sama renungkan menjadi dasar tema kita di 2019 di dalam kitab Yeskiel 22 ayat 14. Apakah hatimu akan tetap teguh dan tanganmu merasa kuat pada masa aku bertindak terhadap engkau? Aku Tuhan yang akan mengatakan dan yang akan membuatnya. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah itu akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat bagi bangsa ini. Amin. Dia akan mengerjakan, dia akan menolong dengan tangan yang perkasa. Dia tidak akan kekurangan akal, tangannya tidak kurang panjang untuk mendengar, telinganya bukan kurang cepat untuk mendengar kita. Yang dia inginkan daripada kita adalah setiap kita mengandalkan, mencari dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang baca mengawali tema kita Esra 10 ayat 4. Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kalau hari ini Tuhan berkata bangkitlah. Bangkitlah dari kepala kita yang tertutup, bangkitlah daripada hati kita yang tertutup, bangkitlah dari pikiran. Tuhan berkata bangkitlah dari hal-hal yang membuat kita terintimidasi, tertutup dan lain dari situasi kondisi yang menghimpit kita hari ini. Mungkin dampak ini terasa untuk jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan hari ini merasa susah untuk berwirausaha, bekerja, berstudi dan lain sebagainya. Tapi Tuhan berkata, Dia akan bertindak buat kita. Dia akan bertindak atas bangsa ini. Dia akan mengerjakan, Dia akan menyembuhkan bangsa ini. Saya tidak tahu kapan waktunya Tuhan, tapi yang hari ini kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa ini. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir di ayat kelima, dasar tema kita 2019, yaitu dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perintah Tuhan sangat jelas dalam situasi kondisi yang hari ini menghimpit bangsa ini. Alkitab berkata, teruslah memberitakan firman, jangan diam. Teruslah menceritakan kedahsyatan firman Tuhan melalui teknologi yang kita punya, melalui media internet yang Tuhan berikan buat kita. Beritakanlah firman, sampaikanlah firman, supaya setiap jemaat boleh mengalami firman, boleh disuplai makanan rohani setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat itu saya percaya Tuhan membawa hari ini kita gereja Tuhan untuk bertindak. Amin. Bertindak dalam kasih kita, bukan untuk megahkan diri, bukan untuk menyombongkan diri. Tidak. Hari ini saya ingin semua pekerja mulai serius terus berdoa supaya ada terus tindakan nyata. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan mengirimkan bahan-bahan kita pakai, tapi saya percaya banyak orang yang Tuhan bisa pakai untuk menolong,
untuk menyalurkan berkat yang mereka terima, sehingga berkat yang mereka terima di masyarakat dan boleh dinikmati oleh masyarakat, boleh dinikmati oleh jemaat yang terdampak COVID-19 ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa tindakan nyata kita? Saya mau coba kita menarik dari tema itu, dari 5 firman yang saya baca buat Bapak Ibu yang hari ini menyaksikan ibadah online ini. Saya mau menarik satu kasus, satu studi, bukan kasus, satu studi yang dialami oleh seorang raja namanya Daud. Bagaimana ketika situasi sulit menghimpit dia, bagaimana situasi sulit menguasai kehidupannya. Kita baca bersama-sama. Saya akan baca dengan lengkap kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur 63. Mazmur ini ya nggak begitu panjang Bapak Ibu, jadi bagi Bapak Ibu yang di rumah boleh sambil menikmati, tentu bukan makan siangnya, menikmati firman, tetap fokus pada pemberitaan firman Tuhan. Mazmur 63, saya akan coba tarik kuat dan bertindak, dan kita belajar dari bagaimana Daud bertindak dan dia menjadi kuat dalam situasi yang mungkin bisa kita katakan mirip walaupun dalam kasus yang berbeda. Judul dari kitab Mazmur 63 adalah kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Beberapa orang menafsirkan Daud ada di padang gurun Yehuda karena dia dikejar-kejar oleh Saul yang hendak membunuhnya, karena ada rasa cemburu dari diri Saul. Yang di tafsiran berikutnya lagi adalah ketika Daud tidak mau bertemu dengan anaknya Absalom yang hendak membunuhnya. Tapi yang ada yang kita baca adalah Daud ada di padang gurun Yehuda. Di padang gurun Yehuda itu sebelah kalau kita melihat peta ada di sebelah dari Kanaan. Dari sebelah di Kanaan itu ada tempat yang subur dan sisi kanan, dan Daud ada di situ. Di ayat 2 kata, "Ya Allah, Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegang, karena mulut orang yang mengatakan dusta akan disumpah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, situasi yang sulit yang dialami oleh Daud di padang gurun mengingatkan kita hari ini
situasi yang terjadi di negara kita. Padang gurun adalah tempat yang tidak mengenakan, di mana ada kekeringan di sana, di mana sumber terbatas di sana, dan lain sebagainya. Bukankah hari ini rasa-rasanya bangsa ini ada di padang gurun? Sepertinya virus ini bertambah terus. Sepertinya semakin dan semakin sulit. Tapi saya percaya situasi yang hari ini Tuhan izinkan hadir di bangsa ini, bukan hanya bangsa ini, di negara-negara lain juga demikian. Data yang sudah ada yang terpapar virus COVID-19 kurang lebih 213 negara. Italia, kalau saya tidak salah, menduduki peringkat pertama. Indonesia mungkin peringkat kesekian, saya tidak menyimak peringkat-peringkat dan kita tidak sedang melihat peringkat-peringkat. Tapi yang jelas, hari ini seluruh umat Tuhan dibawa kepada satu pengenalan supaya mereka menjadi umat yang semakin mengenal Allah. Amin Bapak Ibu. Di kitab Mazmur 63, Daud berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tiada berair." Bayangkan ketika kita haus, apa yang kita akan memaksa sedemikian rupa tubuh kita untuk bergerak mencari air. Analogi yang disampaikan dalam kitab Mazmur 63 ini cukup sangat jelas buat kita. Seperti tanah kering. Dia katakan seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah dahaga Daud terhadap Tuhan. Hal yang sama, situasi kondisi hari ini seharusnya membuat kita semakin mencari Allah kita, semakin rindu berdoa, semakin intensif berdoa, semakin kita kuat berdoa. Dan saya percaya ketika kita terus berdoa, maka Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagian Dia, dan kita akan mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Amin Bapak Ibu. Percaya Dia serius dengan bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa yang lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi, seperti Daud rindu, dia haus kepada Tuhan. Pertanyaan saya sederhana, situasi kondisi ini apakah kita membuat semakin haus dan rindu kepada Tuhan, atau kita semakin menjauh dari Tuhan karena situasi ekonomi yang tidak jelas dan lain sebagainya? Virus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada perbandingan data yang sangat mencolok. Tahun 1998, ketika Indonesia bangsa ini mengalami krisis ekonomi, bahkan diikuti oleh penjarahan dan lain sebagainya, bahkan dolar di atas 20.000 pada waktu itu. UMKM adalah usaha yang paling stabil, paling kuat waktu itu. Mengapa demikian? Karena pada waktu itu UMKM masih bisa berproduksi, karena dia fleksibel terhadap situasi dan kondisi pada waktu itu. Tapi hari ini UMKM begitu hampir rasa-rasanya terpuruk. Kalau kita membaca data sangat mengerikan. Saya tidak sedang menyampaikan rasa takut, tapi paling tidak ini menjadi doa kita bersama. Hari ini UMKM tidak bisa berproduksi karena situasi dan kondisi. Orang tidak lagi bisa menikmati kuliner, tidak lagi bisa
berjalan-jalan, tidak lagi bisa berbelanja dan lain sebagainya. Semua orang dipaksa kutip di rumah. Dan ini menggerus pendapatan dari para UMKM ini. Bahkan ada kata yang berita ini di media katakan sampai bulan Juni virus ini tidak berlalu, maka mereka akan mengibarkan bendera menyerah. Saya berdoa, kita tentu terus berdoa supaya virus ini segera berlalu dan bangsa ini kembali bangkit dan tegak berdiri menjadi lebih sejahtera. Asalkan sekali lagi setiap gereja Tuhan berani bertindak. Yang saya maksud bertindak adalah bukan berarti gereja Tuhan keluar dan mencari virus. Lalu seperti orang anggota dewan di Sumatera bilang, saya mau telan itu virus. Bapak Ibu, kita tidak sebodoh itu. Kita punya hikmat yang Tuhan berikan di kepala kita. Yang saya maksud bertindak ketika ada berkat lebih, ketika kita orang yang bekerja tidak terdampak dari virus ini, kita menyisikan berkat kita, lalu kita berikan sembako dan kita berikan buat masyarakat. Itulah yang saya maksud bertindak, dan kita sudah kerjakan kemarin. Berat mengerjakan itu karena kita harus menjumpai. Mungkin minggu depan kita akan mencoba cara yang lain lagi. Kita menyiapkan makan siang untuk para tukang becak, untuk ojek, untuk orang-orang di pasar yang hari ini kehilangan pelanggan-pelanggan lamanya. Tentu mereka butuh dihibur dari perhatian gereja. Mari kita kerjakan. Dan saya percaya jemaat mau bahu-membahu mengerjakan ini. Tidak ada upah, yang kita tahu upah kita besar di surga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau saya sampaikan hari ini pada kita adalah ada 3 poin penting yang mau saya sampaikan buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Ada 3 poin penting dari kitab Mazmur 63 ini yang saya petik, yang saya simpulkan dalam pembelajaran saya terhadap firman Tuhan. Dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang kurang mengenakan ini, ada 3 poin penting supaya umat Tuhan tetap kuat dan bertindak. Yang pertama, poin pertama, dalam situasi sulit, sesulit apapun maksud saya, tetaplah mencari Tuhan. Amin. Tetaplah mencari Tuhan, tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dan Bapak Ibu ya, mari kita lihat ada 3 poin penting yang saya catat, yang saya yakini bahwa inilah yang hari ini Tuhan ingin kerjakan buat gereja Tuhan. Yang pertama, supaya engkau menjadi jemaat yang tetap kuat dan bertindak. Poin pertama dari pembacaan kitab Mazmur 60, mencari Allah. Kita mungkin hari ini pemerintah sudah menolong kita dengan bantuan A, bantuan B, bantuan C dan seterusnya. Tapi itu tidak cukup. Dari sisi pemerintah dia kerjakan. Maka dari sisi kita mengerjakan apa yang penting untuk kita kerjakan. Amin. Dalam sesulit apapun tetaplah mencari Tuhan. Ada 3 hal yang terjadi ketika kita mencari Tuhan.
Alkitab katakan apa? Dalam kitab Imamat 26 ayat 12 dikatakan demikian. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan akan menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Poin pertama, ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia tidak bisa pungkiri, dia tidak bisa ingkari janjinya. Janjinya iya dan amin. Ketika kita mencari Tuhan, maka Alkitab dalam kitab Imamat 26 ayat 12 katakan, Ia akan hadir di tengah-tengahmu, di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah persekutuanmu, di tengah-tengah ibadahmu, di tengah-tengah doamu. Dia hadir bersamamu. Dan ketika Dia hadir, saya percaya ada sesuatu yang Dia akan berikan. Dia akan berbicara melalui firman-Nya. Dia akan memberikan engkau kekuatan dan seterusnya. Dan tentu ini menjadi sangat penting buat kita. Poin yang kedua, ketika kita mencari, tetap setia mencari Tuhan, maka Tuhan berkata, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Mazmur 9 ayat 10 dan 11 katakan, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang mencari Dia. Amin. Percayalah Bapak Ibu, firman ini ya dan amin. Ketika engkau sibuk dengan mencari Tuhan, mengerjakan apa yang perlu kau kerjakan, berdoa pada waktu Tuhan menggerakkan engkau berdoa, maka Dia berkata, Dia tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Yang ketiga, ketika engkau mencari Tuhan menurut kebenaran firman Tuhan, agar engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, atau tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Alkitab katakan dalam kitab Mazmur 119 ayat 10, dengan segenap hatiku aku mencari engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Ketika engkau mencari Tuhan, maka Dialah Allah yang hidup, yang menjumpaimu, sehingga engkau tahu kemana engkau berjalan, sehingga engkau tahu kemana jalan yang harus kau lalui, sehingga engkau tidak menyimpang dari perintahnya. Situasi kondisi hari ini mungkin kita bisa dibelokkan informasi yang kita dapatkan terhadap kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika engkau sibuk juga dengan mencari hadirat Tuhan, mencari Allah, maka Alkitab dengan sangat jelas menuliskan buat kita, Dia Allah yang akan menyertai kita sehingga kita tidak menyimpang dari perintah-perintahnya. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu yang ada di rumah hari ini. Sekali lagi, mari kita mencari Allah kita, supaya kita menjadi umat yang kuat dan bertindak. Tidak hanya ketika kita mencari Tuhan, saya percaya Tuhan akan berbicara kepada kita. Dia tidak hanya berbicara untuk pribadi kita, Dia akan berbicara apa yang bisa kita kerjakan untuk masyarakat, apa yang bisa kita kontribusikan kepada masyarakat. Saya sibuk berpikir, bukan sibuk lah, mencoba mencari apa yang ingin Tuhan kerjakan atas gereja. Dan saya melihat bagaimana arahan demi arahan itu sejalan dengan apa yang hari ini kita kerjakan. Jadi kalau besok-besok kita akan mengerjakan hal yang sama, mari jangan berkeluh kesah. Hadapi, jalani, nikmatilah semuanya. Amin. Ketika engkau ditugaskan, ayo kita siapkan makan siang untuk para tukang beca, ojek dan lain sebagainya. Maka kau berkata, siap, saya memberikan diri. Mungkin bukan uangmu yang berjalan, mungkin tenagamu, bertindaklah dengan tenagamu. Amin. Mungkin dengan uangmu, bertindaklah, taburlah uangmu. Ketika engkau menabur, saya percaya bukan hanya engkau yang diberkati, gereja itu akan diberkati. Saya sangka kita akan menuai banyak hal. Amin. Berikan. Saya sedang berpikir bagaimana supaya kita dapat 200 masker. Saya nggak mungkin menyuruh Yeti membuat masker dan tidak memberikan upah sama dia.
bingung nantinya. Yang ada nanti tangannya bengkak dan tidak tahu apa. Saya mengeksploitasi jemaat. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Saya dalam berpikir bagaimana mendapat 200 masker untuk kita bagikan kepada tukang ojek, mungkin tukang beca, atau mungkin masyarakat yang hari ini tidak begitu peduli dengan situasi hari ini. Saya melihat, saya mendengar ada seorang berkata, apa itu COVID? Ya jalan saja. Dia pikir ya kalau mati sudah. Waduh, mengerikan. Sepertinya pesimis hidupnya. Kita tidak sedang bunuh diri dengan COVID. Kita sedang mencari jalan supaya semaksimal mungkin gereja bertindak atas situasi ini. Amin. Poin yang kedua yang saya dapat dari kebenaran Mazmur 63 adalah ada kekuatan dan sukacita dalam Tuhan. Alkitab katakan 1 Tawarik 16 ayat 27, keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Ketika engkau mencari hadirat Tuhan, di tempat engkau mencari hadirat Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang mengalir atas tubuhmu, yang mengalir atas kekuatan jiwamu, yang mengalir atas setiap aktivitas-aktivitas. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak tahu situasi sesulit apa yang kau hadapi hari ini. Mungkin engkau sebagai seorang UMKM, seorang pengusaha kecil, pengusaha mikro dan lain sebagainya. Tapi kalau hari ini engkau terdampak dari virus ini, kemarin saya berbicara sama seseorang pengusaha tenun, hari ini mereka terdampak sangat-sangat luar biasa. Tadinya kain itu bisa dijual sampai 900 ribu per lembar. Hari ini terjual menurut kawan kita itu 500. Bahkan yang tadinya satu lembar 800, ini 2 lembar 900. Saya tidak tahu seperti apa yang real terjadi di lapangan. Tapi menurut informasi mereka sangat terdampak. Ada begitu banyak penjual tenun di pasar. Hari-hari adakah belas kasihan di hatimu? Adakah belas kasihan di pikiranmu? Sehingga kau mau bertindak. Ayo kita bertindak bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kau pun hari ini yang terdampak, jangan sungkan untuk melaporkan dirimu kepada pemimpin jemaat yang ada, supaya segera mungkin gereja menolong. Inilah betul. Hari ini kita diingatkan kembali, saya sepanjang jalan tadi ke sini, Tuhan ingatkan kembali kisah jemaat mula-mula. Bukankah ini ciri jemaat mula-mula? Ketika kita saling berbagi satu sama lain, ketika orang kekurangan, kita menambahkan pada dia karena kita ada kelimpahan berkat, supaya dia juga diberkati melalui hidup kita. Jadi sekali lagi, siapapun engkau yang hari ini terdampak COVID-19, engkau sebagai pengusaha, engkau sebagai apapun hari ini, engkau mungkin kos-kosan dan lain sebagainya, segera menghubungi pemimpin jemaat yang ada, supaya segera mungkin engkau ditolong dan gereja boleh bertindak mengerjakannya. Kita tidak hanya mengerjakan untuk di luar jemaat, betul di luar jemaat kita bantu, tapi sesungguhnya kita pun boleh melihat situasi kondisi jemaat yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikut Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan tadi di poin kedua, umat yang kuat dan bertindak adalah umat yang senantiasa mencari Allahnya. Yang kedua, umat yang senang mencari Allahnya, dia akan mendapatkan kekuatan baru dan mendapatkan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Poin ketiga yang saya akhiri dalam ibadah ini adalah
milikilah komitmen seumur hidup. Daud dalam situasi yang sulit, dia berkata seumur hidupnya dia akan memuji. Ayat 5 dikatakan, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin kita seumur hidup kita terus memuji nama Tuhan. Kita tidak sedang memuji Tuhan karena situasi baik saja. Kita senang memuji Tuhan, memberikan hidup kita dalam situasi mungkin hari ini sulit buat kita. Tetaplah milikilah komitmen pagi-pagi engkau memuji Tuhan sebelum beraktivitas baca firman, sebelum beraktivitas berdoa, sebelum berdoa untuk orang tuamu, berdoa untuk bangsa ini, berdoa untuk presiden kita, berdoa untuk bupati kita, berdoa untuk segala sesuatu yang Tuhan taruh dalam doa-doamu, dan percayalah bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita lebih daripada apa yang kau doakan. Amin. Dia akan mengerjakan buat kita. Dia serius akan mengerjakan sepanjang kita percaya dan beriman bahwa Tuhan Allah kita, dia cepat mengerjakan segala sesuatu. Amin. Jadi 3 poin inilah yang akan saya sampaikan buat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Umat yang kuat dan bertindak. Saya percaya akhir 2019 tema diberikan buat kita. Saya berpikir waktu itu 2020 umat yang kuat dan bertindak itu kita menjadi umat yang punya persekutuan lalu bermultiplikasi karena ada kekuatan-kekuatan dan seterusnya, pos PI bertambah dan lain sebagainya. Saya berpikir seperti itulah kira-kira nanti, tapi saya tidak menyangka bahwa pada akhirnya harus didahului dalam situasi yang sulit ini. Dan saya percaya hari ini kita ingin menjadi umat yang bertindak. Mari kerahkan semua daya pikirmu. Apa yang mungkin menurutmu baik dalam doamu, sampaikan kepada para pemimpin, supaya itu dibawa doa dan diputuskan supaya kita bertindak bersama-sama. Tuhan tidak hanya berbicara kepada pemimpin, dia bisa berbicara kepada jemaat, dia bisa berbicara kepada pekerja, dia berbicara kepada siapapun yang sedang mencari Tuhan. Dan ketika kau sampaikan, ketika kita kumpulkan sama-sama dan kita putuskan, maka itu yang terbaik yang menjadi kegiatan gereja. Amin. Kita mau seminggu ke depan kita mengerjakan hal yang sama. Dari persiapan dirimu ada sedikit tenaga ekstra. Anak-anak prajurit jangan pulang kampung. Kalau pulang kampung jangan lupa bawa wayang. Inilah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan hebat di antara kita. Amin. Dia hebat, dia berkuasa, dia mampu mengerjakan dengan dahsyat. Amin. Jadi 3 kebenaran firman Tuhan ini cukup buat saudara dan saya untuk mengawali aktivitas kita menjadi umat yang kuat dan bertindak. Sepanjang minggu, sepanjang hari Minggu ke depan, kita menjadi umat Allah yang kuat dan bertindak dengan senantiasa mencari Allah. Dan ketika kita mencari Allah kita katakan, dia ada di tengah-tengah kita, dia tidak meninggalkan kita, dan kita tidak menjadi menyimpang ke kanan dan ke kiri, menyimpang dari perintah-perintahnya. Dan yang kedua, ketika kita menjadi umat yang bertindak, kuat dan bertindak, maka ada kekuatan dan sukacita dalam Tuhan. Yang berikut, kita tetap kuat dan bertindak. Oleh karena itu, milikilah komitmen seumur hidup tetap memuji dengan Tuhan. Amin. Kita akhiri ibadah kita. Saya undang pemain musik MC Singar untuk ke depan kita angkat pujian Tuhan ditinggikan. Engkau Tuhan ditinggikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang hari ini ada di rumah, mari tundukkan hatimu, tundukkan kepalamu. Kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa dan menerima berkat daripada Tuhan, mari kita naikkan pujian ini. Saya percaya pujian ini menyegarkan kita, akan membuat kita semakin kuat dalam Tuhan. Tundukkan kepalamu. Mari angkat pujian ini.
Tuhan. Yesus Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, mari Tuhan hadir di tengah-tengah pujian kami. Berikan kami kekuatan. Haleluya.
baik itu melalui umat Tuhan di gereja ini, bahkan dari rekan-rekan kami yang hari-hari ini bersama-sama kami di luar Sumba, yang senang memberkati seluruh pelayanan yang ada hari ini dalam nama Yesus. Diberkati seluruhnya orang-orang yang menamburkan berinya, persembahannya untuk disalurkan jemaat dalam nama Yesus. Tanganmu yang kuat, tanganmu yang hebat menjaga, memberkati seluruh rekan-rekan kami yang hari ini memberikan persembahannya untuk dibagikan pada masyarakat di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan dimanapun berada hari ini dalam nama Yesus. Bapa, yang sebelum kami mengakhiri ibadah online ini dalam nama Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami, Indonesia dalam nama Yesus. Bapa, dalam nama-Mu yang besar kami berdoa, berkatilah bangsa ini, jagailah bangsa ini. Mari bawalah bangsa ini untuk bangkit kembali di dalam nama Yesus. Melalui presiden yang terpilih dalam nama Yesus, Presiden Joko Widodo, dalam nama bersama dengan wakilnya, bersama dengan para menterinya, bersama para anggota legislatornya, bersama dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Biarlah bersama-sama mengerjakan memerangi virus ini dalam nama Yesus, supaya virus ini boleh berlalu atas bangsa ini dan bangsa ini kembali bangkit. Berikan kesehatan kepada pemerintah kami, baik
Kami percaya akan pulih. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami berdoa untuk kota ini. Seperti itu di hadapan-Mu. Berkati hati Bapak Gini dan Wali nanti Bapak Melvi dalam nama Yesus. Biarlah di akhir masa pemerintahan mereka menjadi alat kemuliaan-Mu dalam memerangi virus ini dalam nama Yesus. Berikan mereka kesehatan, dibawa kekuatan, hikmat, strategi kepada Tuhan untuk menangani nama Yesus, untuk mengedukasi masyarakat dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur pada Engkau. Kami menyerahkan kegiatan berbagi kasih kami kepada masyarakat dan umat mulai hari ini sampai minggu depan ke dalam tangan-Mu. Berkati seluruh tangan-tangan yang mengerjakannya. Tuhan lipat gandakan upah mereka di surga di dalam nama Yesus, bahkan di bumi. Berkati yang mengampun, berkati yang memberikan tenaganya dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Terpuji nama-Mu. Terima Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan akhiri ibadah ini dan kita akan terima berkat. Naikkan tangan-Mu, angkat hatimu, terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah usaha, diberkati pekerjaan, diberkati studi, diberkati apapun yang dikerjakan tanganmu dan dibuat oleh Tuhan berhasil. Diberkati orang tuamu di kampung, diberkati dalam Yesus, sawah, ladang, kebun, ternak, seluruhnya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bukan hanya berkat jasmani yang diterima orang tuamu di kampung, tetapi berkat rohani juga menjadi bagian milik keluargamu berada di dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan, pulanglah dan beri dan jadilah Tuhan dan bertindak di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, ibadah sudah selesai dan saya percaya bahwa kita semuanya boleh menikmati kasih Tuhan. Shalom untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.